Jadi kalau setelah si tim UI bikin desain itu, kadang kita ngasih masukan rasional nggak gitu, desain seperti ini. Itu memang sumbernya hanya buku. Kalau lagi baik, kalau ada yang bikin itu biasanya blog. Mentok di blog betul. ya. Isunya itu React.js mulai bisa ke backend. Sit back, relax, and tune in. Halo, selamat datang di Teknologi, Journey Beyond Technology. Balik lagi sama aku Dina yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan seperti biasa, aku mau ingetin buat teman-teman yang belum nonton episode kita sebelumnya, bisa langsung cek aja di YouTube official Jitu Academy, atau bisa langsung cek Spotify kita, dan juga kita udah hadir di Noise. Seperti biasa ya, episode kali ini pasti topiknya menarik banget, dan juga Dina nggak sendirian. Dina ditemenin sama bisa dibilang salah satu senior developer yang pastinya backgroundnya kece banget nih. Jadi jangan sampai ketinggalan dan saksikan terus sampai akhir. Langsung aja kita sambut nih Mas Prawito. Halo Mbak Dina. Welcome Mas. Thank you banget ya udah mau hadir di Jitu Academy. Sama, terima kasih udah mengundang ke Jitu Academy. Oke, mungkin Mas Prawito bisa perkenalan diri dulu dan mungkin bisa ceritain sedikit nih tentang background karirnya. Oke, saya mungkin Prawito Doro ya. Tadi udah dikenalkan Mbak Dina. Kalau background saya di front end developer, kemudian saat ini di Gojek ya, spesifiknya. Oke, thank you. Berarti sekarang fokusnya adalah front end developer ya? Iya, secara karir memang fokus di front end developer, betul. Kalau kira-kira udah berapa lama nih berkarir, Mas? Saya dari 2015 di front end developernya, sampai sekarang juga masih sih. Berarti setelah lulus kuliah langsung sebagai developer ya? Iya, ada vakum setahun lah kurang lebih. Oke. Tapi pendidikan IT? Bukan. Oke, berarti termasuk salah satu yang switch karir ya? Switch karir, betul. Jadi pendidikan aslinya ekonomi. Agak jauh ya? Betul. Tapi memang dari SMA sudah suka sih. Dari SMA sudah suka IT. Tapi kuliahnya memang di ekonomi. Terus switch setahun itu yang sempat break istirahat dulu itu. Belajar, otodidak, kemudian lanjut lagi ke IT-nya. Oke, apa yang membuat Mas Prawito akhirnya memutuskan untuk berkarir di IT nih? Pertama memang suka ya. Dari SMP bahkan, SMP, SMA. Jadi rasanya tidak berasa switch sih. Melanjutkan, lebih karena melanjutkan hobi, suka. Akhirnya belajar lagi dan ternyata memang seru, ya terus dilanjutkan. Oke, tapi otodidak aja ya belajarnya ya? Otodidak, betul. Wow, gila sih, keren banget. Tapi kenapa waktu kuliah nggak IT juga? Mencoba. Oke. Mencoba, tapi kebetulan memang mungkin belum jodohnya. Gitu, akhirnya belajar dulu hal lain, kemudian lanjut lagi. Oke. Di track IT lagi. Tapi dari awal memang memilih front end atau kebetulan aja nyemplungnya di front end? Sukanya di situ, karena pertama kan tahu backend itu tidak terlalu banyak tampilan lah ya. Saya lebih suka ada tampilannya, kemudian secara mungkin rasa juga lebih nyamannya di front end. Akhirnya dari awal memang coba apply-nya di front end. Berarti emang suka desain-desain gitu. Sebenarnya tapi untuk front end developer tuh dia ada desainnya nggak sih Mas? Atau sebenarnya ngoding aja sama aja kayak backend? Itu pilihan masing-masing. Memang kalau kayak saya juga memang suka desain. Jadinya ya tadi jadi mengarah ya searah gitu. Suka desain juga, suka coding juga, akhirnya memilih front end. Tapi tidak semua front end juga harus beserta dengan desainnya. Gitu. Bisa jadi dia hanya ngoding aja bisa jadi. Oh, bisa gitu ya. Spesifik. Tapi kalau saya plus memang suka juga desain. Jadi ikut membuat desainnya juga atau gimana sebenarnya? Kalau sampai ke level di karir nggak ada sih. Kalau paling untuk pribadi aja suka ngedesain UI, tampilan buat aplikasi, nanti kita coding juga untuk membuat aplikasi jadinya. Gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau front end developer ini secara apa ya istilahnya ikut in charge nggak sih sama entah penempatan button atau warna atau semacamnya gitu? Oh tentu. Jadi kalau setelah si tim UI bikin desain itu, kadang kita ngasih masukan rasional nggak gitu, desain seperti ini, atau umum nggak sih di aplikasi yang lain seperti itu kita pakai gitu. Kalau nggak ya kita kasih masukan ke desain, kemudian diupdate. Berarti kayak ikut brainstorming ya? Betul gitu. Nah ini kan udah hampir 8 tahun ya berkarir ya? Kurang lebih ya. Nah itu kan kayaknya tapi 8 tahun yang lalu, nggak tahu ya, setahu aku kan IT itu belum hype sekarang ya kan. Nah itu kenapa kepikiran gitu ke IT?
Pertamanya mungkin tidak spesifik programming. Jadi awal kenalnya itu malah ke desainnya tadi. Lebih suka desain. Kemudian di SMA dikenalin. Di SMA tuh ada istilah Olimpiade. Itu ada programmingnya. Nah, itu mulai ada logic tuh di situ. Tapi mungkin banyak lebih dekatnya ke matematik. Gitu. Di akhir-akhir masa SMA itu baru tuh si programmingnya ini mulai diwujudkan dalam bentuk kayak kalkulator sederhana kayak gitu. Itu mulai menarik tuh. Jadi digabung antara matematik, coding, sama UI kelihatan. Bisa kita gunakan. Nah itu mulai suka juga tuh. Terus dulu juga ada istilahnya coding tapi untuk animasi, flash gitu segala macam. Itu juga udah suka. Gitu akhirnya ya lanjut terus tuh. Jadi memang sukanya awalnya itu bukan coding nih gitu. Memang nggak terlalu terkenal dulunya gitu ya. Bagi saya nggak terlalu kenal coding. Tapi dari desain mengarah ke animasi sampai ke arah codingnya. I see. Terus juga dulu kan rame tuh Blogspot. Nah, kalau mungkin di zaman saya itu masih ada Friendster. Iya. Sekarang udah nggak ada. Friendster tuh dulu bisa di custom. Jadi bisa kita kasih animasi. Iya. Itu perlu skill coding sedikit gitu. Oh gitu. Betul. I see. Jadi senang aja gitu ketika kita ngerubah tampilannya sedikit berbeda dari yang lain. Itu jadi seru. Oke, tapi SMA-nya lumayan up to date berarti ya, karena udah ada Olimpiade Programming. Betul, memang fokus juga di sana sih SMA saya. SMA-nya di daerah mana tuh Mas? Saya SMA 2 Purwokerto. Purwokerto. Justru di daerah-daerah, maksudnya Purwokerto kan kayak bukan ibu kota ya, tapi justru dia udah lumayan up to date ya. Iya, sangat up to date untuk agak ketinggalan sama Bekasi ya. Aku di Bekasi kayaknya nggak ada deh. Mungkin kurang tertarik sih SMA-nya. Kalau tertarik pasti didalami terus. Tapi SMA kan, bukan SMK ya? SMA. Oke. Nah, kemudian tadi belajar otodidak nih. Baik lagi ya, zaman dulu 8 tahun yang lalu kayaknya nggak semudah sekarang kan. Itu Mas belajarnya gimana tuh? Dulu memang sulit. Referensinya bahkan buku. Buku itu bahkan mungkin secara versi itu katakan buku terbit 2010 kan belajar ya di programming itu. Pernah beli buku Java itu nggak jalan di komputer kita. Dan sudah bingung, tidak bisa nanya siapapun. Nanya penulisnya siapapun kita nggak kenal ya. Akhirnya ya kadang mentok di situ. Akhirnya balik ke bahasa pemrograman yang mungkin lebih mudah. Yang kira-kira guru kita tahu, kita bisa tanya. Tapi gitu. Di SMA-nya ada guru yang memang bisa programming. Ada. Itu memang sumbernya hanya buku. Kalau lagi baik, kalau ada yang bikin itu biasanya blog. Ada di blog ya. Dulu saya juga sampai istilahnya follow kalau zaman sekarang ya. Follow blog yang spesifik tentang programming. Dulu jarang sekali. Kalau kita nanya itu mungkin dibalesnya bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu. Kan tidak secanggih sekarang seperti bisa chat segala macam gitu. Dulu seperti itu. Tapi udah ada ya maksudnya kayak komunitas-komunitas yang memang programming gitu ya. Mungkin ada, tapi saya tidak begitu tahu waktu itu. Jadi hanya belajar sendiri dan ya komunitasnya circle terdekat aja, teman-teman SMA, kemudian kuliah juga jadinya kan pribadi aja, gitu komunitasnya. Nah, apakah itu mungkin tadi aku belum sempat kenalin sedikit. Sebenarnya Mas Prawito ini juga YouTuber nih, ya kan, punya channel YouTube ya. Iya betul. Kalau yang aku lihat-lihat memang fokusnya di mengajar kayak ngasih pembelajaran lah dikit-dikit ya, soal khususnya kayak React.js, React Native ya kan. Betul. Apakah itu yang akhirnya mendasari Mas buat YouTube karena dulu belum banyak pembelajaran yang langsung kayak gitu atau gimana sebenarnya? Jadi sebelum ke YouTube sebenarnya saya banyaknya di blog. Karena itu tadi betul. Ketika saya belajar susah, akhirnya ya kepikiran juga buat mungkin orang lain juga pasti kesusahan sama seperti saya. Saya juga kebantu sama blog, akhirnya saya juga bikin blog. Yang paling pertama saya pelajari itu Angular dan saya langsung implementasi tuh. Di blog saya bikin, ada yang nanya juga. Ada yang nanya, saya juga kadang-kadang jawabnya lama juga. Akhirnya merasakan ya. Merasakan betul, karena kan saya juga nggak ngecek rutin blog itu ada yang nanya apa enggak ya kayak gitu. Kemudian baru tuh saya juga nggak tahu, kayaknya YouTube tidak seramai sekarang. Pandemi lah mungkin yang bisa menaikkan YouTube. Dulu ya saya bikin ya bisa dikatakan untuk catatan pribadi aja. Jadi saya belajar ini biar nggak lupa, saya bikin recorded videonya. Kemudian saya bisa lihat lagi dengan ya mikrofon dari laptopnya. Sederhana itulah. Jadi saya kebantu nih belajar ini bisa. Saya bikin recordednya. Kemudian upload aja di YouTube. Dan ya
tidak mengharapkan seperti sebesar sekarang gitu. Akhirnya memang hanya seperti itu aja. Mungkin bisa dikasih tahu nggak channelnya apa nih? Channelnya nama saya Prawito Hudoro. Oke, bisa langsung dicek ya teman-teman. Kalau misalnya mau tahu lebih ke teknis berarti ya yang diangkat di YouTube-nya gitu. Tapi dari Mas Prawito sendiri apa ya? Sejak kapan memang udah mulai akhirnya fokus di YouTube gitu? Pertama kalau nggak salah 2019 itu juga diingetin sama istri, katanya cobalah berbagi aja mungkin gitu. Akhirnya ya cobalah 1-2, memang tidak ada yang melihat. Kalau zaman itu kayaknya belum jadi sumber utama ya, sumber utama belajar YouTube tuh belum. Akhirnya ya bertahun-tahun sepi, mungkin setahunan tidak terlalu banyak yang melihat. Terus mulai naik pertama itu mungkin ketika hype-nya React.js dan React Native. Itu tahun berapa tuh? Mungkin udah masuk ke 2020, 2021. Oh, I see. Kayak 2020 pertengahan lah. Emang ketika pandemi ya? Mulai masuk pandemi, itu mulai banyak orang mungkin banyak di rumah, terus di situ kayaknya YouTube udah jadi referensi belajar. Selain belajar juga nyari masalah coding juga ke YouTube. Oh gitu ya? Gitu. Kalau dulu saya nggak ada refleks kayak gitu. Kalau sekarang tuh bingung sedikit, coba cari di YouTube. Tahu udah ada yang bikin gitu. Iya sih, bener. Gitu. Dan sekarang memang udah masif banget kan ya. Betul. Semuanya dan aku lihat sih memang kayaknya semua tutorial tuh udah ada di YouTube ya. Kayaknya iya kan? Rasanya kalau bingung ya cari aja di YouTube. Refleks kita juga kayak gitu. Oke. Berarti walaupun Mas udah dapat tahu tetap ya referensinya ke YouTube ya kalau selalu. Oke. Pertamanya biasanya YouTube dulu, nanti kalau mau detail biasanya ke blog atau web ya, karena kalau YouTube itu biasanya orang terbatas dengan ya penyampaian waktu yang singkat, tapi memang kurang detail. Nah detail itu dan nyari di YouTube itu kan nggak semudah nyari di teks. Teks itu bisa kita Ctrl F, kita cari teks spesifik yang kita cari, iya, paham. dapat teksnya, kemudian kita bisa pelajari lebih detail. Kalau video kan enggak, detik keberapa ya tadi? Kita udah lupa lagi. Akhirnya referensi setelah tahu cara kerjanya, balik lagi ke teks pasti. Ke teks lagi ya, oke. Tapi kalau Mas Prawito, setahu aku ya, kan ada komunitas-komunitas yang di website yang kalau kita nanya ntar ada yang jawab gitu. Betul. Mas Prawito ikut gitu-gitu juga? Sempat ikut, tapi memang tipikalnya kurang aktif saya. Saya kurang aktif di komunitasnya, mungkin ikut yang di Facebook. Komunitas itu kan yang ada biasanya Facebook, kemudian Telegram, ya itu aja sih, 2 itu yang saya ikuti. Berarti ya kalau misalnya emang mau tanya langsung ke Mas Prawito, mending ke channel YouTube-nya aja ya? Iya betul. Kalau di komen balas nggak nih? Kadang-kadang. Oke, siap-siap. Oke, balik lagi ke karir ya nih Mas. Betul. Sekarang berarti di Gojek ya? Iya. Udah berapa lama di Gojek? Hampir 4 tahun berarti ya. 4 tahun ya. 3 tahun lah kurang lebih. Wah, berarti dari mulai Gojek belum terasa terkenal sekarang ya? Mungkin. Apa udah terkenal dulu ya? Dulu saya pakai juga sih. Ketika di Jakarta sudah pakai, cuman saya ingat juga tuh Gojek tuh masih logonya yang bulat-bulat gede banget. Iya. Gak secakap sekarang di sana. Jadi dulu hanya, kalau nggak salah tuh hanya motor, pengiriman barang. Oh, belum ada mobil justru ya? Belum ya. Saya sempat pakai yang kayak gitu. Berarti kan melewati lika-liku ya kan. Terus kemudian waktu pandemik kan turun juga nggak sih Gojek pasti? Betul, kecuali foodnya ya. Apa tuh? Foodnya. Iya benar. Banyak dipakai malah. Benar. Nah itu apa ya? Dari sisi developer ke ini nggak sih? Ke impact nggak sih sebenarnya sama pandemi kemarin tuh? Justru kita malas disebutnya kalau lagi ramean pandemi. Karena kan semua beralih ke digital ya. Beralih ke digital akhirnya banyak ide-ide bisnis tentunya dari leaders yang diimplementasikan dalam bentuk digital. Akhirnya justru malah fitur lebih banyak di situ. Banyak ya. Jadi memang sebenarnya developer itu justru banyak lahan ketika pandemi ya. Betul. Nah, sekarang kan udah mulai endemik ya, udah mulai PPKM juga udah dicabut sama pemerintah. Ada perubahan lagi nggak kira-kira? Ada lumayan berubah lah ya, karena behavior masyarakat juga berubah juga. Tadinya mungkin pasti banyak tipikal subscribe, kemudian digital semuanya. Setelah dibuka itu semua, mulai balik normal lagi. Balik normal lagi. Akhirnya yang kuat itu ya core bisnisnya tadi. Jadi core bisnis si Gojek sendiri. Gojeknya, Gokar gitu-gitu ya. Itu balik lagi ke semula lagi gitu. Tapi Mas Prawito sendiri apakah terlibat di bisnis flow-nya Gojek atau pure ngoding aja di sana?
Pure ngoding sih. Kalau ya? bisnis kita paling ngasih suggestion secara teknologi aja. I see. Kalau di Gojek apa nih? In charge-nya di apa? Spesifiknya di front end. Banyaknya di front end developernya. Oke. Pakai? Spesifiknya juga di merchant ya. Jadi Gojek itu sebenarnya kan banyak sektor bisnisnya. Mungkin yang teman-teman kenal itu GoRide-nya, GoCar-nya. Tapi di belakang layar itu banyak tuh. Kayak GoFood itu kan butuh penjualnya. Penjual itu kita sebut merchant tuh. Merchant, benar. Ada dashboard yang untuk menghandle itu semua. Itu semua base-nya web biasanya. Nah itu yang banyak saya handle biasanya. Berarti memang in charge-nya di web untuk merchant-nya tadi ya. Merchant, betul. Jadi si merchant-nya itu bisa masuk ke sana, lihat reportnya, lihat dashboard-nya juga ya. Oke, I see. Ngatur menu juga di situ biasanya. Ngatur menu biar yang dijual lihat sama kita itu. Oke. Nah, selama berkarir di dunia IT, specifically di Gojek ya, kira-kira Mas Prawito mengalami kendala apa nih? Maksudnya yang sering atau kendala yang menurut Mas paling wow gitu? Kalau kendala paling dari sisi bisnis ya, kadang-kadang bisnis kan ini lagi hype nih, harus kita segera implementasikan. Nah itu kadang-kadang secara teknologi lumayan butuh waktu. Nah itu mungkin kendalanya, mengatur bagaimana menyampaikan kepada bisnis secara rasional kita kayaknya sekian lama. Tapi bisnis yang segera rilis kayak gitu. Paling itu aja sih. Iya ya. Biasanya kalau di Gojek satu sprint tuh berapa lama Mas? 2 minggu kita. 2 minggu ya. Per 2 minggu kita biasanya harus ngerilis suatu fitur. Paling tidak untuk development kita sebutnya. Nanti development itu artinya kita testing di internal. I see. Gitu. Nanti setelah itu baru kita rilis ke publik. Oke. Nah, kalau di di Gojek pakai apa nih Mas frameworknya? Teknologinya kita pakai React.js. Untuk yang bidang saya ya. Bidang saya React.js semuanya. Karena web tadi ya. Web tadi betul. Oke, tapi kalau aku lihat-lihat di YouTube-nya kemarin tuh lagi fokus di React Native, iya nggak? Betul. Oke. Nah, itu sebenarnya apa sih Mas perbedaan antara React.js dan React Native ini? Sebenarnya untuk sederhananya React.js ini framework yang banyak digunakan spesifik di webnya. Jadi platformnya web gitu. Kalau React Native itu platformnya untuk mobile-nya. Oke. Tapi sama-sama untuk front end, fokusnya di front end. Betul, itu semua untuk front end-nya yang kita lihat lah. Oke. Tapi berarti mereka nggak bisa dipakai buat back end ya? Isunya. Isunya itu React.js mulai bisa ke back end, tapi belum banyak digunakan. Tapi udah bisa. Sebenarnya JavaScript-nya lebih spesifik itu JavaScript-nya yang kita gunakan untuk back end. Untuk React.js itu karena teknologinya terus maju terus di-upgrade, itu cenderung bisa mulai ke back end juga lama-kelamaan. Gitu. Jadi sebenarnya dia akan bersaing dari segi framework ini mereka juga harus terus berkembang ya berarti ya sebenarnya. Iya, karena kebutuhan komunitas kan terus berkembang. Biasanya kita di istilah komunitas itu ada namanya raise issue. Jadi kita bikin isu baru untuk si pembuat framework itu untuk update. Tolong dong tambahkan ini gitu, tambahkan ini. Nah nanti mereka akan melihat tuh mana yang sekiranya memang banyak di istilahnya di vote, mereka buat. Lama-kelamaan jadi sebesar sekarang. Oke, tapi kalau Mas Prawito ini bisa back end juga? Betul, bisa juga. Bisa juga ya. Tapi lebih suka front end atau karena kecemplungannya ya? Betul. Kalau sukanya sih lebih suka front end ya gitu. Kalau back end tadi saya bilang karena front end itu hanya tampilan, belum bisa berfungsi seutuhnya. Mau nggak mau juga kita perlu back end. Gitu. Dan saya coba mengambil istilahnya yang satu jalur bahasa. Semuanya sama-sama JavaScript. Artinya saya belajar satu bahasa JavaScript, bisa bikin back end-nya, bisa bikin front end-nya, bisa mobile-nya juga bahkan. Gitu. Berarti sebenarnya bisa dibilang Mas Prawito ini full stack ya? Betul. Maksudnya bisa semua gitu. Iya, betul. Terus kalau misalnya React.js udah bisa backend juga, berarti nanti ke depannya mungkin untuk buat satu aplikasi itu cuma butuh satu framework ya? Bisa, betul seperti itu. Jadi lebih mudah lagi. Kalau dari Mas nih, dari sejak awal berkarir di dunia IT sampai sekarang, kira-kira perbedaan yang paling kerasa apa nih dari zaman baru awal sampai sekarang? Yang saya rasakan sih dulu tuh teknologi tidak secepat sekarang. Dulu tuh mungkin saya kayak delay 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Oke lah versi naiknya sedikit gitu ya. Kalau sekarang itu selisih bulan aja loh kok error gitu. Pasti cek dokumentasi ternyata udah update. Kayak gitu secepat itu. Bahkan
Bisa jadi kita kelupaan sebulan nggak ngelihat dokumentasi, ternyata udah update yang baru. Ternyata aplikasi ketinggalan kayak gitu. Oke, berarti memang harus di-maintain terus ya? Di-maintain terus. Itu kayak kita punya rumah tuh dijaga terus. Kirain aku tuh kalau misalnya setelah bikin deploy udah kelar gitu. Akhirnya nanti si developernya fokus bikin yang fitur baru lagi atau apa gitu. Ternyata enggak ya? Bisa seperti itu kalau memang ingin punya aplikasi yang istilahnya stay kayak gitu, teknologi nggak berkembang, bisa aja. Kalau dia sudah di-deploy satu kali, dia tidak akan error. Kecuali mobile ya. Kalau mobile itu kadang-kala si Google-nya membuat aturan. Harus dinaikin versinya, minimal versinya harus support mobile versi sekian. Mau nggak mau kita harus upgrade. Kalau web itu sekali kita deploy ke server, sudah jadi tuh. Nanti kalau kita tidak mau nambahin fitur ya aman-aman aja. Kecuali mau nambahin fitur, mau deploy lagi baru tuh error. Biasanya butuh versi yang terbaru kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu harus ngulang lagi nggak? Nggak sampai ngulang. Nggak sampai ngulang. Cuman di-update beberapa istilahnya kita sebutnya package. Package-nya kita update untuk yang memang ketinggalan. Gitu. Kalau misalnya nggak di-update tapi tetap bisa running. Kalau tidak major biasanya masih bisa. Masih bisa jalan. Tapi ada nggak kejadian Mas Prawito sendiri kejadian lupa gitu? Tiba-tiba error. Iya sering ya. Itu yang saya rasakan tuh katakan yang saya bikin WhatsApp bot. Itu nggak tahu gimana tiba-tiba error aja. Perasaan saya nggak ngerubah apapun. Gitu. Ternyata versinya berubah. Gitu. Jadi versi berubah itu kadang-kala tidak hanya untuk tambah fitur, tapi justru memperbaiki bug sebelumnya yang baru ketemu. Katakan case-nya kalau internetnya lambat, itu baru ketemu tuh bugnya, aja dibenerin sama yang punya package itu. Kita upgrade juga akhirnya. Harus, iya benar sih gitu. Upgrade ya. Ini ngomong-ngomong soal tadi ya bug segala macam. Kan katanya sebagai developer atau berkarya di dunia IT itu waktunya fleksibel ya. Betul. Itu menurut Mas Prawito kayak gitu nggak? Betul. Kita sebutnya waktu emas ya, kadang-kadang nggak sama setiap orang. Kayak saya mungkin lebih kuatnya itu pagi ataupun malam. Itu kan jam-jam produktif kita bisa beda-beda tuh. Kadang kalau siang itu mungkin kayaknya suntuk sekali, akhirnya tidak produktif juga. Tidak semua kerjaan coding itu bisa kita selesaikan dengan kondisi mood yang jelek gitu. Kadang-kadang butuh mikir gitu. Kecuali yang mungkin styling, kita ngikutin desain seperti itu mungkin kita bisa lah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan logik, kadang kalau kita lagi suntuk nggak bisa mikir. Akhirnya di jam produktif tadi itu, kalau nggak malam, pagi gitu. Kalau Mas Prawito biasanya ngoding paling oke jam berapa nih? Malam dan pagi tuh. Kalau saya pribadi ya. Subuh nggak? Iya betul, subuh. Iya. Itu jam-jam masih seger. Kalau udah siang itu lebih baik meeting lah gitu. Mending meeting aja gitu. Tapi berarti kerja 24 jam dong? Tergantung. Kalau memang siang udah selesai ya udah, malam tadi nggak usah. Nggak usah ya, Tapi pernah nggak sih kayak lagi tidur tiba-tiba kalau nggak tahu ya, aku kurang tahu deh. Kalau misalnya ada bug gitu, biasanya ke notifnya langsung ke Mas Prawito atau ada orang lagi baru disampaikan ke Mas Prawito? Itu tergantung. Kita tuh ada istilahnya ronda lah, bahasa kita ronda. Jadi ada jadwal on call disebutnya. Jadi kita ada jadwal dalam 24 jam itu nomor kita dicantumkan. I see. Kalau ada bug nanti ada leveling tuh. Biasanya kalau masuk katakan ke saya dulu. Nanti kalau dari saya nggak ngerespon, naik lagi ke atas. Sampai ke level CTO-nya. Kalau udah sampai CTO ngeri nggak? Ya besok paginya kita. Biasanya sih bisa bangun sih. Sampai kalau kena di tengah malam ibaratnya di call, ya udah sampai level kita selesai. Gitu. Berarti langsung harus bangun memperbaiki bug saat itu juga. Tidak mesti, karena bisa jadi bugnya bukan dari sisi kita. Kalau ternyata bugnya dari tim lain, ya kita coba menghubungi tim tersebut. Karena on call itu tidak hanya tim kita aja. I see. Ada tim front end nih biasanya. Terus nanti back endnya siapa yang on call. Nanti kita saling menghubungi sana. Tapi sering nggak kalau Mas Prawito? Mungkin seingat saya baru 2 kali sih. Berarti jarang lah ya hitungannya ya. Gitu. Jarang sekali. Karena kan untuk naik ke production sendiri susah. Tidak langsung serta-merta production. Itu hasil tes banyak sekali. Biasanya untuk satu fitur nih, pembuatannya berapa lama, Mas? Kalau fiturnya menyangkut banyak customer, kalau kita sebutnya customer yang merchant, itu pasti cukup lama. Satu fitur bisa 1 sampai 3 bulan. Lama juga ya. Kalau fiturnya besar. Itu dari mulai scratch banget sampai akhirnya deploy.
Betul, sampai kita kasih ke merchant. Itu pun biasanya kita kasih coverage nggak semuanya langsung 100%. Kita coba 30% dulu. Nanti gitu ya? Betul, nanti merchant yang kena tuh segitu. Ternyata gagal, kita rollback, kita balikin. Jangan semuanya kena gitu. Oke. Balik lagi ke bukan bahasa pemrograman berarti ya. Framework ya tadi ya, React.js. Kenapa dari sekian banyak sekian banyak istilah framework untuk front end, kenapa Mas Prawito sendiri pilihnya React.js nih? Pertama, sebenarnya saya tuh menolak React.js tuh awalnya. Saya cenderung lebih memilih Angular waktu itu. Cuman hype-nya kalah, akhirnya React.js yang paling banyak digunakan sampai sekarang. Akhirnya yang menjadi penentu itunya, si komunitasnya besar, banyak digunakan, React.js itu semua, akhirnya saya pilih itu. Jadi awalnya justru nggak terlalu suka sama React.js ya? Betul, cenderung baru caranya. Angular udah cukup baik. Waktu itu kan dia juga salah satu pelopor, disebutnya tuh single page application. Dimana tadinya tuh kalau kita mau bikin web itu halamannya harus banyak. HTML gitu. Nah, adanya Angular itu HTML cuma satu, JavaScript-nya yang banyak. Itu cikal bakalnya itu dia. Nah, datanglah pesaing barunya React.js. Akhirnya, apaan sih ini baru gitu kan, pendatang baru gitu. Ternyata lama-kelamaan dia makin gede, komunitas makin banyak juga. Kalau kita tuh sebagai teknologi itu biasanya pilih yang komunitasnya banyak. Artinya kalau nanti kita nemu masalah, sudah ada yang menyelesaikan. Jadi kita nggak terlalu kesulitan. Nah, Angular itu waktu itu mati tuh komunitasnya. Jadi kalau ada kendala tuh udah kesulitan kita. Versinya juga nggak naik-naik. Kalau React.js terus naik, komunitasnya makin besar. Ya udah switch. Dan kebetulan waktu itu saya masih di software house. Dan juga React.js lumayan banyak yang pakai. Akhirnya switch juga ke situ. Berarti switchnya itu di satu perusahaan yang sama tapi? Betul. Kira-kira apakah maksudnya si perusahaan tersebut akhirnya semua teknologinya berubah ke React.js atau cuman Mas doang? Kalau di software house itu tergantung klien. Klien itu maunya pakai teknologi apa. Kalau mereka tidak request, kita yang ngasih saran. Jadi saat itu karena React.js ya udah saya switch, ya satu tim switch aja. Yang lainnya tergantung kliennya. Ada yang masih pakai teknologi lama sekali, jQuery disebutnya, masih ada kayak gitu. Tapi Angular sekarang udah naik lagi nggak menurut Mas? Naik dan ganti versi. Ganti versi ini benar-benar berubah total. Jadi bisa dikatakan mengikuti alurnya React.js. Jadi istilahnya dulunya kan berbeda sekali antara Angular dan React.js. Disebutnya React.js ini component base. Kemudian kalau Angular itu dulu terkenalnya single page application. Nah, si React.js ini nyempurnain single page iya, component base iya. Nah, si Angular ini dulunya nggak ngikutin, sekarang ngikutin juga. Nah, berarti tapi kalau memang perbedaannya jauh, waktu Mas switch ke React.js, belajarnya butuh berapa lama nih? Kalau di software itu harus cepat. Ya mungkin range-nya 1 minggu lah. Serius? Ya, betul. Oh my god, berarti ini ya lumayan canggih ya otaknya ya. Rasanya kalau satu bahasa tidak terlalu berbeda jauh. Karena yang penting itu kita baca dokumentasi gimana sih cara kerja di React, gimana di Angular gitu. Itu aja sih, tidak sampai kayak belajar dari nol lagi, enggak dari nol banget. Ada button, kemudian ada kita ngisi input, melihat produk, itu hasil kerja si HTML sama CSS. I see. HTML bentuknya, CSS yang ngasih stylenya lah. Kadang uniknya tuh programmer tuh setelah ternyata hanya di restart, jadi tuh. Gitu. Semalaman dicari, ternyata di restart doang jadi. Rasanya tidak perlu kalau butuh logik itu belajar logik aja, baru nanti jadi jago. Enggak. Tapi kayak kita bisa desain dulu ibaratnya nih, mulai aja dulu desain.